Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya hadis tersebut ya. Yang mana di situ artinya ridwan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua juga. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Sekarang kita membahas materi yaitu patuh kepada kedua orang tua. Tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu adalah meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua sebagai implementasi pemahaman dari Quran Surat Al-Isra dan hadis terkait, menjelaskan isi Quran Surat Al-Isra, menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada kedua orang tua, menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada kedua orang tua, menyajikan paparan tentang makna, dalil dan contoh hormat dan patuh kepada orang tua, menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, orang tua itu menurut Islam seperti apa sih? Ayo coba kita akan membahasnya ya. Ya, orang tua menurut Islam itu adalah yang patut dimuliakan oleh anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengingatkan kaum muslimin akan kewajiban berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Ada 14 ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ada surat Al-Baqarah, ada surat An-Nisa atau surat Al-An'am, surat Al-Ibrahim, Al-Isra, surat Maryam, An-Naml, An-Ankabut, surat Luqman, surat Al-Ahqaf, dan surat Nuh. Jadi banyak ya yang menjelaskan kita harus patuh kepada kedua orang tua. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti kaum muslimin untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Sabda beliau, dosa besar adalah mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh manusia, dan bersaksi palsu. Hadis riwayat Bukhari. Ya, makna birrul walidain. Ya, mesti kalian lupa ya, apa tuh makna birrul walidain ya? Apa sih artinya? Nah, ini artinya berbuat ihsan kepada keduanya, menunaikan hak-haknya. Kewajiban taat kepada keduanya, menjauhi hal-hal yang menyakiti keduanya, melakukan apa yang membuat mereka ridho kepada kita. Ya, di situ sudah ada ya maknanya apa. Ya, birrul walidain itu apa sih? Ya, birrul walidain itu adalah menghormati, menyayangi, menghargai, dan merasa bangga dengan orang tua kita sendiri ya. Jadi jangan malu kita mempunyai orang tua. Ya, tidak menyakiti hatinya, tidak membencinya, dan tidak merendahkannya. Dan juga tetap menaruh rasa hormat, tetap menjaga hubungan silaturahmi, dan tetap sabar meski orang tua kita tidak sejalan pikiran dan rasanya dengan kita. Ya, keutamaan birrul walidain ya, yang pertama yaitu adalah amal paling dicintai oleh Allah setelah sholat. Luar biasa ya anak-anakku semuanya. Berarti nomor 2 setelah sholat ya, karena dalam di akhirat nanti yang pertama kali akan dipertanyakan itulah pertama adalah sholatnya. Yang kedua itu pasti birrul walidain. Ya, yang kedua itu adalah penyebab masuk surga. Nah, yang ketiga yaitu adalah menjadi orang yang doanya mustajab. Jadi harus hati-hati ya, tidak boleh menyakiti atau sampai misalnya membuat nangis orang tua kita ya, karena doa-doa orang tua kita itu diijabah 100% oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab
turunnya rahmat Allah. Ya, selanjutnya yaitu adalah kafarat dosa besar. Nah, limpahan berkah dari Allah. Kalau kita ingin mempunyai limpahan berkah dari Allah, maka harus patuhi kedua orang tua kita. Maka kita akan mendapatkan limpahan berkah dari Allah. Selanjutnya yaitu adalah pintu surga paling cepat. Ya, siapa yang mau masuk surga paling cepat? Nah, makanya kita harus lebih patuh kepada kedua orang tua. Yang terakhir yaitu adalah memanjangkan umur kita. Ya, bentuk birrul walidain ya di sini adalah ato'am, memberi nafkah atau makanan kepada kedua orang tua kita ketika orang tua kita sudah tidak mampu. Tapi kalau misalnya, Bu, saya orang tuanya masih mampu, tidak apa-apa, lebih baik tidak mampu dulu kita memberikan kepada orang tua kita. Orang tua kita mampu juga, tetap harus memberikan nafkah atau makan terhadap mereka. Apalagi orang tua kita sudah tidak mampu, maka itu menjadi kewajiban seorang anak untuk memberikan nafkah dan makanan. Yang kedua yaitu adalah al-malbas, memberikan pakaian. Sama seperti kayak tadi ya, memberikan nafkah dan makanan. Al-maskam, memberikan tempat perlindungan ya. Kalau kalian mempunyai rezeki yang lebih ya, orang tua tidak mempunyai rumah, maka dibikin rumah untuk orang tua kalian. Al-himayah, memberikan perlindungan. Sebagaimana orang tua kita ya, ketika kita masih kecil kan selalu diberikan perlindungan. Kalau jatuh kadang-kadang suka dipangku ya. Kalau lapar suka diberikan makan ya. Karena juga kita harus memberikan perlindungan kepada kedua orang tua kita ya. Atibaba, memberikan pengobatan. Dain, membayarkan hutangnya, juga harus ya. An-nasab, garis keturunan, larangan menghina orang tuanya sendiri, apalagi menghina. Jangan sampai kita menghina kedua orang tua kita ya. Bagaimanapun mereka adalah orang tua kita yang sudah melahirkan kita dan mengurus kita dari kecil sampai kita dewasa. Al-janajah, sholat jenazah jika orang tuanya wafat. Al-wasiyah, memenuhi wasiat orang tua. Ad-du'a, mendoakan kedua orang tua. Ya, membangun sikap santun dan rendah hati kepada kedua orang tua. Ya, dengan mencium tangan kedua orang tua kita. Jadi jangan malu-malu. Jangan kalau tangan kebogoh, tangan suami, tangan istri dicium, hanya tangan orang tua tidak. Jadi harus ya. Ya, jika berselisih dengan orang tua, sabar menghadapi orang tua, dahulukan keinginan orang tua, asal bukan hal prinsip dalam agama. Jagalah bahasa tubuhmu saat berkomunikasi dengan orang tua. Siapkan saran, bukan melalui permintaan. Andai harus berbicara, pastikan tidak kasar, sampaikan dengan terang dan tuntas. Ya, membahagiakan kedua orang tua. Ya, ada contohnya di sana gambarnya ya, dengan cara memangkunya, menjaganya, atau bisa juga kita mengibadah hajikan kedua orang tua kita di sana ya. Jangan membenci dan dendam ya sedikit pun kepada kedua orang tua kita ya. Jangan pernah sakiti hati mereka ya. Yakinlah bahwa kita sanggup menjadi baik dan bisa menjadi kebanggaan mereka. Tampilkan juga prestasi yang nyata, bermanfaat, benar, dan baik di hadapan orang lain. Ya, ini adalah salah satu contoh ya. Dia bangga memiliki orang tua. Walaupun dia sudah sarjana, dia tetap membanggakan orang tuanya. Padahal orang tuanya itu adalah tukang becak ya. Hanya seorang tukang becak profesinya ya. Karena dari tukang becak itu akhirnya dia menjadi sudah ya, seperti itu. Nah, makanya besarkan kepada kita kepada kedua orang tua kita ya, menjalin komunikasi yang sehat, benar dan baik dengan orang tua. Jangan terjebak opini negatif dari orang lain tentang orang tua dan keluarga kita sendiri. Menjalani dengan rileks dan diri kita merasa cair ketika kondisi orang tua atau keluarga kita belum ideal. Kita
kita tetap menaruh empati dan simpati kepada orang tua kita. Ya, seperti itu anak-anakku semuanya ya. Ya, jadi harus patuh kepada kedua orang tua ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah, karena letak surga kita di bawah telapak kaki ibu. Ya, akhir kata dari ibu di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.